Jadi kalau bisa tutup pintu masuk, guys. Itu susah banget melumpuhkan perekonomian. Yang penting buat hatinya yang kosong jangan ditutup, guys. Diisinya pakai apa ya, Mas? ODR, orang dalam risiko. Orang dalam risiko. Ya, jadi yang pertama itu ODR, orang dalam risiko. Bukan risiko patah hati ya. Nah, itu kelihatannya Mas ini masih single, sering patah hati. Mas arahnya dari tadi itu ke hati, terus hatinya belum terisi kelihatannya. Oke, what's up guys? Welcome to my channel Ipung Blank. Oke, kali ini di bulan puasa ini aku bakalan ngabuburit bareng Bubi dan Sandra. Siap. Oke guys, mungkin buat teman-teman yang stay di Tuban udah nggak asing ya Bu ya? Buat orang Tuban nggak bakalan asing lagi dengan bahasa. Ini tapi yang belum kenal bisa kenalan dulu dong. Oke, yang belum kenal nih bisa kenalan. Oh tuh kenalin. Iya, saya Bidan Sandra. Tepatnya saya bertugas dinas sebagai bidan desa di kantor kelurahan Ronggomulyo dan di bawah naungan Puskesmas Tuban. Tepatnya kalau mau tahu lokasi praktek saya, Google Map-nya dibuka, ketik Bidan Sandra. Kita buka 24 jam, non-stop, tidak pernah libur. Oke, Bu, ini kan lagi booming-boomingnya nih virus corona, ya kan? Iya, bahkan di Indonesia aja nggak di Tuban aja, dia se-Indonesia, sedunia. Nah, itu awal mula corona itu betul nggak itu kalau sebenarnya awal mulanya itu di Cina? Siapa tuh? Dari berita yang saya tahu sih berasal dari kota Wuhan di Cina ya, sekitar akhir Desember 2019. Nah, itu sebenarnya itu berasal dari apa itu? Mulanya itu virus dari hewan, tapi mulai sejak di Desember 2019 itu mulai menyerang manusia. Hewan. Satu hewan atau beberapa hewan? Yaitu virusnya yang menyerang hewan seperti kelelawar, kucing. Oh, jadi nggak satu hewan doang ya yang mengakibatkan virus COVID-19 atau corona. Dan herannya nih Bu, kenapa kok ini ya virus itu nggak hilang-hilang gitu loh? Padahal kan yang saya dengar nih lagi boomingnya itu mungkin udah 1 bulan yang lalu kali ya. Di Indonesia sekitar awal Maret 2020 sudah mulai menyerang di Indonesia, di Indonesia. Sudah 1 bulan lebih berarti. Iya. Itu kenapa ya kok sampai segitu? Bisa masuk ke Indonesia ya virusnya? Apa emang kalau wabah kayak gini emang prosesnya lama atau gimana? Semua kembali ke manusia, Mas. Gimana kita mencegah penularan virus itu? Selama kita mau berusaha mencegah penularan virus itu dan jumlah penderita kita ibaratnya di Tuban aja ya, jumlah penderita di Tuban bisa berkurang dan hilang, insya Allah kita bisa dikatakan bebas corona dan bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi selama di Tuban ini ada penderita, kita tidak bisa bebas dari corona, tetap di lockdown, tetap harus menaati peraturan yang ada. Jadi dikatakan hilang apa enggaknya, itu kembali lagi ke penderitanya. Kalau penderitanya hilang, insya Allah corona itu bisa hilang. Tapi ya susah lagi kalau masih ada di negara lain positif, terus warga kita ada yang pulang pergi dari negara yang mengidap COVID-19, tetap aja virusnya masih keluar masuk. Jadi kalau bisa tutup pintu masuk, guys. Itu susah banget melumpuhkan perekonomian. Yang penting buat hatinya yang kosong jangan ditutup, guys. Diisinya pakai apa ya, Mas? Oh ya Bu, ini emang proses penularannya itu seperti apa itu? Corona sendiri itu ya, kata COVID-19, dia sejenis influenza. Jadi penularannya pun nggak jauh beda kayak influenza. Jadi berarti kayak flu burung gitu? Yes, nggak jauh beda lah. Kalau yang nama flu pasti penularan lewat bersin, kita tertular sama lendirnya tadi itu bisa. Terus kalau nggak gitu, tangan kita ini kan kadang-kadang meskipun nggak kena bersinan, tapi memegang pasien yang flu tadi, memegang mata, hidung, kita terkena percikan-percikan ludahnya, terus kita
nggak cuci tangan, kita pegang mulut, mata, hidung, itu bisa tertular. Karena virusnya kan nggak kelihatan, maksudnya nggak kelihatan tadi. Kalau misalnya Bu, kita mungkin bisa dibilang indikasi kali ya. Mungkin Masnya pernah kontak dengan orang yang pernah berasal dari zona merah atau yang dikatakan orang-orang yang positif dengan COVID, bisa dikatakan terindikasi. Nah, kalau misal supaya kita nggak bisa menghilangkan indikasi ya tidak terindikasi. Ya, itu kita coba mandi air panas kayak di sauna air panas gitu loh. Iya. Setelah mandi, ketemu dengan orang yang dari zona merah tetap aja terpapar. Jadi sebaiknya ya di rumah saja. Di rumah saja, terus pakai masker dan perilaku hidup bersih dan sehat. Jaga pola makan, harus sehat pada sempurna, olahraga, terus rajin cuci tangan. Sebenarnya sudah ada peraturan PHBS dari pemerintah sudah ada. Nah, kalau kita sudah menerapkan, ya insya Allah PHBS sudah perilaku hidup bersih dan sehat. Oh siap. Nah, ini kemarin mungkin 2 hari kalau nggak 3 hari yang lalu, aku kan ini nonton di Instagram tentang WHO Cina yang katanya ini mungkin bisa dibilang kayak menjajah kali ya. Mau menjajah lewat virus. Iya, itu dah. Itu sebenarnya apa mendapat Ibu? Kalau setahu saya, WHO sudah mengeluarkan pernyataan kalau itu bukan virus biologi, tapi ya kita nggak tahu. Semua kan kembali ke yang di atas, Mas. Iya sih. Kita hanya berusaha melakukan pencegahan, itu aja. Biar virusnya nggak terlalu menyebar kemana-mana, biar Tuban hilang dari zona merah. Ini mungkin pertanyaanku agak melenceng lagi nih, Bu. Gimana? Pernah dengar soal ini nggak? Sabdo Palon? Nggak tahu, nggak pernah. Kayaknya saya nggak harus mendengarkan kali ini. Okay. Apa ya itu, Mas? Ya, kemarin juga lagi booming Sabdo Palon yang katanya Gunung Merapi meletus. Iya. Nah, itu katanya itu Semar nagih janji atau apa itu? Janjinya sama siapa ini, Mas? Kok yang kena se-Indonesia sedunia? Mungkin bisa dibilang sedunia. Soalnya dulu 500 tahun yang lalu sebenarnya janji apa ke siapa? Ya itu dah bilangnya tuh 500 tahun ke depan tak bilang apa, dan akhirnya Gunung Merapi itu meletus, dan setelah 1 minggu kemudian itu yang awalnya katanya bakalan ada gunung-gunung yang meletus, setelah 1 minggu kemudian itu gunung di Indonesia itu hampir 18 gunung itu aktif level 2, dan di berita yang awalnya Gunung Merapi meletus itu juga menuliskan bahwa corona itu juga ada sangkut pautnya soal Sabdo Palon. Mungkin bisa dibilang soal di zaman kali. Gitu ya. Kalau itu jenengan harus mendatangkan narasumber dari biologi. Terus gini, kalau kita fokus ke ceritanya jenengan ya, berarti Indonesia sumbernya corona dong. Kayak dasar kalau misal cakap kita mungkin agak melenceng jauh dari corona kali ya. Supaya kalian nggak sepanik guys. Oke guys, kita kembali lagi ngobrol soal corona guys. Gini Mas, gimana cara membedakannya itu influenza biasa atau virus corona? Biar masyarakat tahu ya. Iya. Kan biasanya orang sakit dikit ntar dibilang corona. Itu dah. Selama tidak pernah kontak dengan orang dari zona merah, misalnya itu batuk pilek biasa ya. Tapi untuk membedakannya kita lebih jelasnya tuh, kalau batuk pilek biasa ya pasti seperti biasa dengan batuk pilek ya, pernah toh panas, batuk pilek, demam, mual, bising itu biasa. Tapi kalau corona dia akan lebih cenderung menyerang ke paru-paru. Paru-paru. Iya, jadi nanti beda ya berarti sama TBC. Beda. Nah, kalau TBC itu tidak menimbulkan sesak nafas, tapi dia menimbulkan dahak berdarah, tapi dia jarang ada sesak nafasnya. Tapi kalau corona ini dia pasti panas, batuk, pilek, sesak disertai sesak ini. Jadi si pasien akan mengalami sesak nafas. Biasanya si pasien ini tidak pernah sesak nafas, kemudian ketika dia batuk pilek akan mengalami sesak nafas. Jadi dia butuh bantuan oksigen. Di situ dia bisa dibilang sudah termasuk PDP, penderita
Tapi menurut Bu Sandra, sebenarnya kan virus itu kan juga dibuat oleh manusia sendiri, bukan? Sebenarnya bukan. Nah, dan itu kira-kira dari virus ini ada nggak obatnya? Ya, setahu saya berita terakhir Bill Gates sudah mulai memunculkan vaksin untuk corona dan bisa digunakan darurat di bulan September. Maksudnya bisa digunakan darurat? Membuat vaksin itu kan nggak semudah itu, kita harus memahami virus itu, butuh waktu sekitar 1 tahun. Makanya dikatakan darurat, diusahakan bisa digunakan untuk pencegahan virus corona itu di bulan September ini. Dan bahkan saya dengar lagi awal tahun baru dibagikan untuk awal tahun 2001 publik. Wow. Terlalu lama ya. Tapi semoga aja Indonesia lebih cepat dapat ya. Ini terus bagaimana orang-orang yang kerja coba? Tapi seumumnya kita mau mengikuti peraturan pemerintah seperti lockdown, pakai masker, kita bisa di lockdown total, mungkin juga bisa meminimal pencegahan awal. Itu kan bisa untuk mencegah penyebaran virus itu. Kalau kita mau mengikuti anjuran pemerintah sebenarnya bisa dengan sama kita menunggu datangnya vaksin untuk COVID-19 ini. Karena pembuatan vaksin sendiri kita bayangkan untuk orang seluruh dunia ya. Dia harus lembur 24 jam untuk membuat vaksin itu untuk orang seluruh dunia. Kita bisa membayangkan. Entah ini virus entah apa ini kok bisa sampai bisa dibilang semua manusia benar-benar takut loh sama. Soalnya pernah lihat kayak liga sepak bola enggak? Iya. Kan dulu pernah ada virus flu burung kali ya. Itu kan nggak ditunda toh, nggak diundur. Sekarang kalau corona ini kan sampai karena di efeknya kan menyebabkan kematian. Nah, kita dulu semua kan juga kematian kok. Kenapa COVID kok lebih menakutkan ya, Mas? Karena apa? Dia begitu terpapar sama COVID-19, dia hanya punya waktu 2 hari sampai 14 hari. Dia sudah bisa menyerang dan menyebabkan kematian kalau tidak ditangani. Wih, secepat itu? 2 sampai dia langsung inkubasi di hari kedua sampai ke hari 14 dan bisa mengakibatkan kematian. Karena dia menyerangnya ke paru-paru dan menyebabkan gagal pernafasan. Wow. Jadi penderita harus diisolasi mendapatkan oksigen. Bahkan di rumah sakit itu kasihan loh Mas, semuanya itu harus pakai APD lengkap karena penularannya kan tahu sendiri kan, virusnya kan di udara. Untungnya lagi kita daerah tropis ya, di suhu lebih dari 25 derajat virus corona hanya bertahan 2 sampai 3 menit. Tapi tetap aja kita harus waspada ya. Waspada seperti ini. Tapi kalau buat ini menurut Bu Sandra sangat bahaya atau bahayanya nggak banget? Bahaya banget. Kalau nggak banget nggak mungkin diliburkan loh semuanya. Ya maksudnya soal kan Indonesia ini kan tropis ya. Iya. Menurut Bu Sandra ini bahaya nggak soal kita keluar rumah gitu, tapi kita masih tetap pakai masker gitu. Setiap kita mau keluar masuk rumah, kalau kita mau ketemu sama siapa juga kita masih buat cuci tangan. Menurut Bu Sandra bahaya banget nggak soal kita keluar rumah, misal kayak kesibukan sehari-hari di luar rumah itulah tetap membahayakan. Iya, karena kalau kita sudah kena COVID-19 kita harus diisolasi ya. Kita sudah nggak bisa ketemu siapapun kecuali tenaga medis yang merawat kita. Bahkan sampai kita meninggal pun kita harus jaga jarak dengan keluarga. Pemakaman, proses dan sebagainya harus berdasarkan protap perawatan COVID-19. Dan kalau kita nggak mau di lockdown, virus penularannya tetap aja bisa. Karena apa? Untuk pemantauan masyarakat atau orang yang keluar masuk ke kota kita nggak bisa menghandle sepenuhnya. Kita punya keterbatasan. Terus terkadang keluar masuk luar kota itu yang sadar mungkin mereka mau laporan ya, yang nggak mau laporan, mereka dari zona merah tiba-tiba masuk ke wilayah kita, Pak RT kita nggak tahu, si dari zona merah dia tetap jalan-jalan, yang namanya virus tadi dia kan menyebarkan virus tersebut. Terus ada juga kan pernah dengar penderita tanpa gejala, dia membawa virus corona bisa menularkan, tapi dia tidak ada gejalanya, itu yang awal-awalnya itu ya? Iya, itu lebih membahayakan lagi. Oh ya, Bu. Setahu Bu Sandra nih update terakhir buat
Kota Tuban. Kota Tuban ya. Iya. Itu kapan? Terakhir tanggal 23 April 2020 data yang saya dapat itu sekitar 16 PDP. 16 penderita PDP. dalam pemantauan PDP, 2 meninggal, 7 sembuh dan sisanya masih diisolasi di rumah sakit. PDP itu belum positif ya? PDP itu belum positif, tapi mereka sudah terpapar dari zona merah atau terpapar orang-orang yang kemungkinan sudah terpapar dengan orang-orang yang sudah terkena COVID-19. Jadi mereka pendatang dari zona merah biasanya. Jadi dia dari Jakarta, Surabaya, Malang, kota-kota yang dari zona merah. Terus akhirnya dia merasakan gejala panas, batuk, pilek, sesak. Nah itu sudah dikabarkan PDP dan dia langsung diisolasi. Dan keluarganya, orang-orang sekitarnya, orang-orang yang keluarganya yang pernah kontak dengan orang yang PDP tadi ya, penderita dalam pemantauan yang sudah mempunyai gejala, itu orang sekitar yang menderita batuk pilek sudah dikatakan ODP, orang dalam pemantauan. Tapi kalau dia tidak menderita batuk pilek itu namanya OTG. Orang tanpa gejala. Tapi kalau yang keluar masuk Tuban, dia sehat, tidak terpapar orang-orang dari zona merah itu namanya ODR, orang dalam risiko. Ya, jadi yang pertama itu ODR, orang dalam risiko. Bukan risiko patah hati ya? Nah itu, kelihatannya Mas ini masih single sering patah hati. Makanya arahnya dari tadi itu ke hati, terus hatinya belum terisi kelihatannya. Urutannya Mas ya ODR, orang dalam risiko. Terus PDP, ODP, orang dalam pemantauan, baru PDP positif. Ya, ODR, ODP, PDP positif. Oh itu tahap-tahapnya ya. Oke. Jadi kalau benar-benar pengen kita terhindar dari virus corona, yang pertama harus lockdown. Iya, kita sebaiknya di rumah saja. Di rumah saja guys. Kalau keluar harus pakai masker, rajin cuci tangan, jaga daya tahan tubuh, aktivitas olahraga seperlunya. Terus yang terbaru kita harus berjemur jam 10. Ya, ini mending buat saran ya, jangan sering melakukan aktivitas di luar di malam hari, karena kan di malam hari karena nggak ada cahaya toh. Iya, udaranya cenderung lebih rendah daripada di siang hari. Paling bahaya tuh guys. Mending lockdown total, 24 jam kita dalam serangan, kita sasarannya C19. Mending buat kalian di rumah saja, jangan lupa tonton channel Ipung Blank, oke? Bener banget. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke Bu, buat Bu Sandra nih, buat pesan-pesannya buat seluruh masyarakat soal corona biar nggak begitu, mungkin bisa dibilang, buat Bu Sandra, mungkin ada pesan-kesan buat masyarakat supaya nggak resah, juga supaya nggak tertular dari COVID-19 ini, apa Bu pesan-pesannya buat? Yang pertama kita harus positive thinking ya, karena pengobatan itu kan dari jiwa dan raganya tadi. Secara psikis kita harus positive thinking, kita tanamkan hal-hal yang positif, jangan terlalu berpikiran yang negatif, apalagi patah hati Mas ya. Siap. Kalau secara fisik ya saran saya kita hindari kerumunan, di rumah saja, melakukan aktivitas dari rumah saja, itu yang pertama Mas ya. Yang kedua, kalau memang sangat-sangat perlu kita baru keluar rumah, itu pun harus menggunakan masker. Ya. Terus yang berikutnya kita harus rajin cuci tangan. Sebelum makan atau melakukan aktivitas apapun, mending rajin cuci tangan karena virus itu lebih cepatnya penularan dari tangan kita sendiri. Kemudian jaga daya tahan tubuh, konsumsi makan makanan yang sehat, sehat mas sempurna, aktivitas fisik meskipun hanya sebentar, olahraga tadi Mas ya. Terus yang terakhir kita berjemur di jam 10 pagi tadi. Karena virusnya kan tidak tahan terhadap suhu di atas 25 derajat ya, hanya bertahan 2 sampai 3 menit. Tapi Tuban ini mayoritas suhu 30 ke atas. 30 ke atas. Kita diuntungkan di situ, makanya penyebarannya nggak terlalu wah banget di luar negeri. Oke, buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Tunggu videoku berikutnya. Buat teman-teman bisa komen di bawah nih, mau
request kita bakalan bikin konten apa. Ntar insya Allah kalau bisa bakalan aku bikin. Oke, buat Bu Sandra, thank you. Thank you banget. Oh, tambah satu lagi Mas ya. Kalau corona udah hilang, jangan lupa stay di karaoke. Iya, Kita bisa karaoke sama makan-makan. Oke. Oh ya, ini karaoke gratis ya? Karaoke ini gratis, kalau makan bayar ya Mas. Siap. Buat teman-teman nih yang mau karaokean gratis sambil buka puasa bareng teman-teman bisa. Selama bulan puasa ini karaoke-nya tutup. Tutup. Corona ini tutup. Tutup. Iya. Itu sudah aturan dari pemerintah, jadi selama bulan puasa karaoke-nya tutup. Tapi Tapi setelah corona hilang, buat makannya masih. Buat. Tapi tetap ya pakai masker, rajin cuci tangan, physical distance, minimal jarak 1 meter satu sama lain. Oke. Bu, ada akun Instagram nih atau barangkali akun IG buat teman-teman barangkali pengen. Bagi pendengarnya Bidan Sandra, bisa langsung ke IG-nya Bidan Sandra sama Facebook-nya Bidan Sandra. Ada di deskripsi ya, Mbak. Bisa cek di deskripsi buat alamatnya, guys. Langsung ke Google Map-nya Bidan Sandra, kontak personnya juga lengkap. Siap. Sampai ketemu di video berikutnya, guys. Oke, bye-bye.